Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Dan seperti biasa pula, pagi ini kami siap untuk menghadirkan perbincangan kami tentunya dengan tema yang menarik. Nah pagi ini temanya adalah program unggulan pemerintah Kota Bitung tahun 2023. Di awal tahun 2023 pemirsa, beberapa provinsi atau kota melakukan berbagai macam program kerja. Salah satunya adalah Kota Bitung yang merupakan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Memiliki infrastruktur yang cukup memadai, yang membantu mendorong percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membahas lebih jauh, sudah hadir bersama saya sebuah kehormatan juga, yaitu Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantiri MM. Selamat pagi Pak Maurits. Selamat pagi. Salam sehat. Sehat selalu. Semoga ini bisa menjadi pertemuan pertama dan selanjutnya Pak Maurits ya. Iya. Amin. Pak Maurits, pertama kali bertemu dan ini ada pertanyaan pertama saya untuk Bapak. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di awal tahun 2023 atau di Januari kemarin Pak ya? Karena kalau melihat daerah lainnya, awal tahun masih dalam tahap persiapan. Bisa dijelaskan Pak Maurits? Ya, intinya kan semua kita adalah perencanaan. Ya. Jadi dari 2021 ketika kami dilantik, 2022 penguatan, dan kemudian 2023 ini pemantapan dari semua program-program yang sudah kita sampaikan dalam bentuk visi misi. Oleh karena itu, kalau bilang yang lain belum, ya terlambat, kita harus lebih cepat. Karena waktu yang diberikan kepada kita di era ini kan hanya 3,5 tahun. Ya. Kita tidak boleh cuma sekedar berjalan, harus berlari dan kadang-kadang harus melompat. Ya. Karena itulah kemudian semua materi tentang berjalan, berlari, dan melompat ini kita breakdown. Dan kemudian diberikan arah kepada teman-teman yang mengeksekusi agar mereka mempunyai pola kerja yang lebih efektif, terukur. Ya. Nah kalau dia terukur begini mudah bagi kami untuk bisa memonitor. Yeah. Seperti 2023 harus langsung cepat tancap gas lagi untuk mengejar 1 tahun sisa terakhir ini. Iya, gaspol Pak ya. Gaspol. Kalau bisa lebih dulu kenapa enggak gitu Pak ya. Nah, berikutnya ini seru nih ya. Visi pemerintah Kota Bitung begitu menarik ya. Saya pun juga sempat scrolling Instagram Pak ya, yaitu Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera, berkarakter dan berlandaskan gotong royong. Kenapa menetapkan visi ini? Begitu visioner sekali Pak Maurits. Iya, kita sering bercanda sama masyarakat kalau kita sampaikan bahwa visi kita adalah kota onde-onde contohnya. Maka pasti area berpikir kita cuma ada di lingkup tentang tepung dan kelapa. Tapi karena kita tahu era sekarang adalah era digital tentang Internet of Things, maka kita harus membawa ini menjadi ekosistem kita agar menjadi kebiasaan. Paling tidak cara berkomunikasi masyarakat kita sudah masuk di level yang seperti yang namanya konten kreator, like, subscribe, seperti itu. Nah itu biasa mengiring kita untuk bisa memahami alur bercara dan design thinking daripada masyarakat yang ada di Kota Bitung ini. Nah itu yang kemudian menggerakkan kami sehingga pada akhirnya ya itu yang kita bilang kemarin, Google pun menggait kami untuk bekerja sama. Nah teman-teman dari Google sudah pernah turun ke sana untuk memastikan bahwa benar-benar kita akan menjadi kota digital. Iya ya, Google ya Pak ya. Wow, sebuah hal yang luar biasa achievement ya. Nah tentang informasi ini seperti juga ini menjadi momen yang pas untuk Bapak luruskan ya. Informasinya, iktp kini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan. Benar begitu Pak Maurits? Ya, karena memang sebagaimana yang kemudian kita sudah lakukan, data. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ASN, semua para kepala SKPD, bahwa data itu adalah penting. Dari data, kemudian ada data analistik, baru kemudian kita ada defining dan understanding, baru kita punya insight, wawasan. Karena kalau kita tidak punya data, kita tidak bisa kerja dengan maksimal. Karena itulah kemudian yang menjadi pokok dari menyangkut tentang sebuah kota itu adalah data kependudukan. Nah data kependudukan ini harus benar-benar kita kejar, dukcapilnya ini harus benar-benar dibenahi. Sehingga verifikasi, validasi data kependudukan kita benar-benar dapat mampu didigitalkan. Dari sana ternyata kemudian oleh BPJS melihat di sekitar tahun 2021, karena data kita makin dianggap makin baik, maka kenapa nggak dijadikan semua penduduk Kota Bitung adalah peserta BPJS. Ya sudah kita kerjasama dengan sumber dana baik dari pemerintah pusat, pemerintah Kota Bitung, dan kita kolaborasi dengan swasta. Dari 226.000 penduduk Kota Bitung yang sudah terdigitalkan di Dukcapil dengan istilahnya dengan nomor induk kependudukan, ya kita jadikan itu dasar. Untuk apa lagi kalau mau cetak kartu BPJS, sudah pakai kartu KTP aja udah langsung. Nah ini kan banyak manfaat ke depan dengan NIK. Apalagi ketika pemerintah Pak Jokowi menyampaikan bahwa cukup dengan 1 NIK, maka semua profil pribadi kita bisa
ada di dalamnya. Iya. Maka ini kan akan mempercepat proses kita seperti yang kita sampaikan di visi misi kita. Ya, kalau bisa dimudahkan kenapa harus disulitkan Ya, Pak ya? Itu penting sederhana Pak ya. kan Sederhana semuanya Pak ya, betul. Dan saat ini memasuki tahun kedua pemerintahan, artinya sudah tengah perjalanan tahun 2024 Pilkada serentak nanti ya. Program atau apa saja yang sudah dilaksanakan memasuki tahun kedua ini Pak Maurits? Ya, pertama seperti yang kita bilang tadi, semua pelayanan dasar kita ini harus kita selesaikan Ya. kepada masyarakat untuk kesehatan, pendidikan, termasuk juga memperbaiki pariwisata kita, objek-objek wisata kita kan Bitung dia sebagai bukan kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata, yang utamanya kan di Minahasa Utara, kita penyangga. Tapi kita berupaya walaupun kita statusnya penyangga harus benar-benar baik. Ya. Nah karena itu hal yang paling utama menurut kita dalam diskusi-diskusi dengan SKPD bersama-sama dengan staf khusus, mereka menyampaikan investasi masa depan juga jangan sampai dilupakan Pak. Saya tanya apa itu, mereka sampaikan tentang pendidikan. Ya, memang setelah kita lihat data, harapan lama sekolah kita kan hanya baru 12 tahun. Rata-rata lama sekolah, yang real sekolah ini baru 8,9 tahun, artinya praktis masih SMP. Nah kalau masih lebih banyak warga kita lulusan SMP, bagaimana kita mau ciptakan yang lebih canggih lagi yang seperti digitalisasi ini? Maka transformasi maupun digitalisasi akan menjadi hambatan. Karena itu bersamaan ini yang menurut kita tadi ada lompatan, kita buat program yang namanya untuk kelompok belajar mandiri ini. Untuk diciptakan kelompok-kelompok belajar mandiri. Harapan kami dari 1000 titik wifi ini yang kita coba agar benar-benar berada di semua titik RT kita, karena kita ada 1000 RT. Maka ada setiap RT ada itu untuk jadi tempat belajar. Nah karena itulah kemudian tempat belajar ini bisa mempercepat proses. Karena kalau paket kita yang dapat dari pemerintah pusat itu kan hanya 37 anak dalam satu paket. Nah ini kemarin yang mendaftar di tahun 2020-22 itu 2000 anak. Nah mereka ini kan posisinya ada sekitar 30-an ribu anak. Bagaimana kita mempercepat agar ada penyetaraan ijazah. Karena kalau tidak ada penyetaraan ijazah, ini jadi sumber masalah penyakit sosial kita. Setiap kali wali kota atau siapa kepala daerah menyampaikan akan ada investor, mereka ini tidak mempunyai harapan. Nah karena kalau mereka tidak mempunyai harapan, maka seperti kita mempersiapkan istilahnya sesuatu yang notabene membuat mereka kecewa. Nah agar mereka tidak kecewa, maka kita persiapkan. Seperti kelompok belajar mandiri untuk penyetaraan ijazah. Jadi dari ijazah SD bisa dapat SMP, SMP bisa SMA. Yang kami sudah usulkan kemarin kepada Pak Dirjen untuk agar jangan sampai hanya 1 tahun 1 kali programnya, bisa 1 tahun 2 kali, karena kan ini tinggal justifikasi legitimasi dari keterampilan yang mereka miliki. Mereka kan sudah punya life skill, sudah bisa menulis, membaca, ya berhitung. Nah, otomatis ijazah tinggal justifikasi keberadaan mereka. Nah, ini yang kita minta kalau bisa 1 tahun 2 kali lah. Seperti ada yang kuliah sambil belajar, nggak perlu kuliah seperti apa adanya mahasiswa reguler biasa kan? Itu bisa mereka, karena mereka tinggal sudah punya pengalaman, pengetahuan. Artinya tinggal legitimasi dengan ijazah. Ini yang kemudian yang kita lagi fokus untuk investasi masa depan kita, SDM kita. Agar kami berharap menyangkut tentang SDM ini benar-benar kita siap. Ketika kita sudah mampu bertransformasi dengan kemampuan literasi semakin meningkat, maka semua juga itu pasti akan benar-benar dapat terlaksana dan terbukti di masa depan nanti. Iya, baiklah. Pak Maurits, kita jeda sejenak ya. Setelah ini kami akan membahas lagi tentang program selanjutnya dari Kota Bitung. Tetaplah tempat Anda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi dan masih pula melanjutkan perbincangan dengan Bapak Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung. Pak, pertanyaan berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana sih perkembangan SDM di Kota Bitung, apalagi dengan visi misi yang luar biasa dari Bapak. Ya, terima kasih. Memang seperti yang kita sampaikan tadi, SDM ini adalah menyangkut investasi masa depan. Kita perlu memberikan legasi agar kemudian tidak putus. Karena siapapun yang jadi wali kota Bitung itu menjadi harapan kami tetap akan menjalankan sebagaimana yang sudah ditanamkan daripada pendahulu dan kemudian kita melanjutkan yang lebih baik lagi. Jadi dari saya pasti akan lahir orang yang lebih baik. Nah legasi ini kita harus benar-benar persiapkan karena itu menyangkut kapasitas
daripada SDM Kota Bitung ini yang kita persiapkan. Agar kemudian tidak terjadi yang namanya seperti kenapa harus orang dari sana, orang dari sini, yang sebaiknya orang dari Bitung sendiri. Nah, ini kita yang persiapkan, itu yang kita bilang tadi, untuk yang putus, yang namanya seperti putus-putus sekolah ini kita setarakan lagi. Atau kemudian sekarang kita kerjasama dengan Profesor Yohanes Surya untuk pelatihan Bitung Pandai Berhitung ini. Dan kita kan kemarin terpilih juga untuk presentasi anak kita Bitung. Ada 2 yang sudah kita ikutkan lomba matematika dan fisika. Sebagian lagi melalui teman-teman anak-anak komunitas kita lagi galang agar mereka mendapatkan kesempatan untuk beasiswa. Kalau bagi mereka yang berprestasi kurang mampu. Atau bisa saja di APBD-kan. Contoh kita ini ada anak tukang ojek yang kemudian bisa sekolah di Amerika Serikat. Kita sekolahkan dia ke Amerika karena kapasitas kemampuan dia. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan bisa pulang. Kalaupun kita perjanjiannya, kalaupun dia mau tinggal di sana, dia harus bayar kompensasinya. Tapi kalau dia ingin pulang, kita juga harus bicara dengan pemerintah pusat. Anak-anak seperti ini harus, karena kalau dia kembali ke Bitung, kita nggak punya fasilitas penelitian, pasti juga akan bermasalah di kemudian hari. Nah, karena itulah kemudian semua fasilitas-fasilitas yang kita bikin ini seperti bertemu dengan komunitas-komunitas anak muda, kita agar supaya komunikasi kita ada bridging lah. Jangan terlalu putus, karena generasi kita baby boomer ini dan generasi Z terlalu jauh. Supaya tidak putus, kita duduk bergaul dan bercakap dengan mereka, mencari inspirasi, dan akhirnya menemukan bahwa kemudian anak-anak ini ternyata punya visi lebih jauh ke depan. Hanya kita jangan sampai tertinggal. Nah, tertinggal dengan menciptakan, meng-create program-program yang cocok dengan mereka. Program-program seperti lomba-lomba e-sport zaman now. Bitung ini punya loh segudang atlet-atlet e-sport. RRQ aja ada orangnya di Bitung yang salah satu investornya. Nah, oleh karena itu gamers Bitung ini kita tampung, kita buat perlombaan, sampai lomba lato-lato kita bikin yang kecil-kecil. Yang walaupun sederhana, tidak terorganisir, tapi paling tidak bisa spontan. Dan ini yang kemudian lebih disenangi oleh masyarakat Kota Bitung. Karena kalau sesuatu yang didesain, dibilang pencitraan lagi. Haters masuk, kita yang kalah. Sesuatu yang baik kalau sudah digoreng, jadi tidak menarik lagi. Tidak pernah menarik, Pak, ya? Betul-betul ya. Jadi bangunan-bangunan art gallery kita bangun. Kita bangun juga PLUT untuk pusat bagi anak-anak untuk yang mempunyai kreativitas dalam bidang UMKM. 14 produk kita sudah ada yang keluar negeri dari UMKM dan sudah bisa mereka jual. Membangun komunitas eksportir anak muda. Kota Bitung bekerja sama dengan beberapa eksportir yang sudah terkenal, dibimbing agar mereka bisa. Kan dulu kalau eksportir itu lebih banyak dikenal bapak-bapak tua-tua, berkacamata. Tapi ini anak-anak muda Kota Bitung bisa. Semua perdagangan. Nah, ini kan yang diharapkan Pak Presiden. Kalau Pak Presiden bilang kita harus bekerja, ya kita runut aja kata Presiden. Kita buktikan bahwa kita bisa juga. Pak, tiap kepala daerah kan memiliki gaya atau cara dalam memerintah ya masing-masing. Demikian pula dengan Pak Maurits. Kalau saya lihat bagaimana Bapak bisa turun ke komunitas, anak-anak muda, itu juga menjadi salah satu cara Bapak untuk bisa tetap stay young dan juga healing mungkin Pak ya? Me time. Me time ya. Jadi intinya kan kita pakai tagline sana, kerja dengan cinta, jauhkan kebencian. Karena cinta bisa mengalahkan segalanya. Dan cinta bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Karena itulah kemudian ini yang menjadi tagline kita, janganlah kita seperti terjebak, karena kita biasa kan dipilih oleh berbagai macam latar belakang dan pasti ada juga yang tidak memilih. Tapi ketika kita jadi wali kota, kita adalah wali kota untuk semua masyarakat. Untuk membuktikan bahwa itu benar-benar seperti yang kita ungkapkan, jangan sampai perbedaan kata dan perbuatan. Nah, itu kan background partai kami, itu kan seperti diajarkan harus sama antara kata dan perbuatan. Jadi kalau kita bilang cinta, ya cinta. Oleh karena itu program-program kita ini lebih banyak adalah program-program yang harus berbasiskan kepada bisa dikontrol oleh masyarakat luas. Digital salah satu solusi kita agar mudah masyarakat mengetahui siapa saja penerima bantuan. Nah, kemudian daripada itu kami melibatkan tokoh agama. Tokoh-tokoh agama kami benar-benar terlibat secara full membantu kami. Dalam hal contoh penyaluran bantuan melalui mereka yang bisa bantu. Karena kalau melalui instansi saluran pemerintah, biasanya ada yang bercuriga. Karena ya stigma selama ini menganggap bahwa pemerintah itu tidak adil. Ya kami mengalihkan itu ke tokoh agama. Kalau tokoh agama bilang, nggak ada yang komplain ini Pak pasti. Kita bilang kenapa Pak? Pendeta atau Pak Imam? Karena yang komplain ini pasti mereka yang tidak bertuhan, ateis. Atau mereka yang jarang masuk
tempat ibadah. Tempat ibadah ya. Jadi mereka sudah tidak tercatat lagi. Ya benar juga, tidak ada yang kemudian menyerang kami, komplain kalau disalurkan oleh tokoh agama. Bantuan-bantuan yang disalurkan oleh tokoh agama lebih benar-benar kena pada sasaran. Karena mereka punya data, kami membantu mereka untuk pendataan, kan kita sudah punya. Tinggal dipilah-pilah dari data digital yang kita miliki itu untuk namanya diambil oleh masing-masing agama. Nah, ada juga kita yang namanya ruang sepakat. Ruang sepakat ini kita pakai sebagai pengadilan rakyat. Setiap tanggal 3 bulan berjalan, rakyat bisa bertanya kepada kita apa saja. Dan sangat terbuka. Karena itu, para kepala SKPD kita, ya setiap tanggal 3 itu juga cukup nervous. Antar deg-degan. Deg-degan, karena jangan-jangan ditanyain. Jadi, dengan itu, maka terbentuklah yang namanya bahwa kita sudah kerja dengan baik. Tanggal 3 semua rakyat itu, ini nanti bisa lihat di data-data YouTube kita, menyangkut tentang ruang sepakat ini. Sepakat itu selesaikan permasalahan rakyat. Kita pakai sepakat, selesaikan permasalahan rakyat. Karena itu kemudian teman-teman di Bitung, masyarakat di Kota Bitung enak sekali. Apalagi kemudian kami membuka TikTok kami respon langsung, Instagram kami juga buka, Facebook juga kami buka. Dan teman-teman anak muda kita ini yang membantu saya untuk menyalurkan setiap keluhan dari rakyat yang kita harus eksekusi, bantu selesaikan. Pokoknya segala nomor HP saya sudah dibagikan ke rakyat. Karena nomor ini kan dari tahun 95. Lebih tua dari kamu, Mas. Dari tahun 95 nomor tidak pernah diganti-ganti, hanya nomor ini saja. Dan ini dijadikan paket untuk memberikan informasi kepada siapa saja untuk menjawab. Oleh karena itu tinggal yang kadang-kadang ya kalau kita lagi aktif di IG atau di TikTok, WA-nya mungkin tertinggal. Itu dia. Saya terlambat, kami minta maaf lah biasanya. Tidak mungkin kan kita bisa kerja sekaligus. Tapi paling tidak satu waktu juga kami akan baca. Pasti akan mengetahui. Wah, semakin menarik ya membahas tentang Kota Bitung. Pemirsa, kami akan terus melanjutkan perbincangan kami. Oleh karena itu tetaplah tempat Anda, Inspirasi Pagi akan segera kembali. Kembali di Inspirasi Pagi dan kembali pula berbincang dengan Bapak Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pak, adakah program-program yang di tahun lalu belum terrealisasikan dan akan dilanjutkan di tahun ini? Ya, terutama untuk menyelesaikan fasilitas objek wisata kita. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa kita kan ini sebagai kota penyangga untuk prioritas pariwisata yang di kawasan ekonomi khusus Minahasa Utara. Nah, karena itulah kemudian kita juga walaupun hanya penyangga, kita akan memperbaiki semua fasilitas yang kita miliki. Karena kita memang memiliki gunung, pantai, dan alam bawah laut, dan kemudian kuliner. Ya terkenal sekali kita kan sashimi yang dari ikan tuna. Nah karena itu nanti dites lah, Mas. Kali-kali datang ke Bitung merasakan nikmat sensasi daripada sashimi tersebut. Dan karena itulah kita oleh Kementerian Pariwisata diikutkan dalam UCCN. UNESCO Creative Cities Network. Nah, kita ikut lomba khusus bidang kuliner gastronomi. Tahun 2023 ini penilaian. Mudah-mudahan kita minta doa dari seluruh masyarakat agar kita bisa lolos sebagai kota gastronomi di Indonesia. Dan kalau itu kita lolos, maka kita brandingnya makin lebih dikenal. Diferensiasi kita, keunikan kita di situ di makanan. Banyak jenis makanan yang ada di Indonesia bagian timur, kita lengkap lah. Makanya kita bilang tadi, kita mempunyai hutan, mempunyai gunung, mempunyai laut, dan alam bawah laut. Jadi semua apa yang kita miliki di Indonesia ini, beberapa spot bisa ada di Bitung sendiri. Jarak tempuh, akses hanya dekat, 20 menit sekarang dengan jalan tol dari bandara. Apalagi yang kurang. Nah oleh karena itu, sementara ini semua, kalau kita memakai istilah-istilah yang sebelumnya menyangkut tentang 3A itu, akses, amenity, dan aksesori, maka kita paling tidak sudah memiliki 3 hal tersebut. Oleh karena itulah kemudian ini yang kemudian akan kita mantapkan di 2023. Seperti membangun fasilitas baru yang bisa menjadi ikon bagi Kota Bitung, membranding kota kita dengan semua dukungan stakeholder yang kita miliki, kita galang mereka untuk bisa bersama-sama. Karena itulah kemudian kita baru-baru menerima juga sebagai masuk dalam CAN. Karena PSL kita juga bisa diterima untuk masuk di CAN
Dan EPSL kita ini kemarin baru kita laksanakan sampai pengunjungnya ada 131.000 yang datang di Festival Pesona Selat Lembe. Nanti sewaktu-waktu Mas yang datang ya, jadi host kita di sana. Wah, dengan senang hati Pak. Pak, ini satu hal juga yang sangat menarik ya, ketika Bitung dilihat di malam hari, seperti slogan Bapak, City of Lights. Wah, ini untuk segi pariwisata sangat-sangat menjual. Ini dari Bapak juga? Iya. Wah, ini intinya kan teman-teman tahu sendiri bahwa ternyata dengan kita duduk-duduk dengan masyarakat Kota Bitung, kita dapat info. Ternyata ada kelompok masyarakat yang mempunyai keahlian yang lebih di atas rata-rata untuk menata lampu. Nah, karena itu kami minta kepada dia, jangan kamu bikin di kota lain dong. Masa kota kamu sendiri kamu tidak bisa bikin. Dan Pak Walter waktu itu menyanggupi, saya bantu Pak Tata untuk lampu-lampu yang ada di Kota Bitung. Terima kasih. Pak Maurits, terima kasih sudah hadir bersama kami. Semoga apa yang menjadi target dari Kota Bitung bisa terwujud tahun ini, Pak ya. Iya, bisa semua. Demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung. Semoga bisa membawa manfaat bagi Anda dan sampai jumpa lagi pada program Inspirasi Pagi selanjutnya. Salam sehat selalu.